Pemirsa, di tengah kesibukannya yang begitu padat sebagai pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra kembali menemui warga untuk mendengar keluhan dan aspirasi mereka. Kali ini warga yang ditemui politisi Partai Golkar itu adalah warga Kecamatan Medan Marelan. Sejumlah persoalan pun ia terima, mulai dari masalah drainase, penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS atau UHC, hingga masalah tidak meratanya pembagian bantuan sosial. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dalam rangka untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga melalui kegiatan penyampaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kesehatan Kota Medan, Minggu pagi di Gang Abu Bakar, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan disambut antusias oleh ratusan warga. Selain warga, dalam pertemuan ini hadir juga Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan, perwakilan Puskesmas Paya Pasir Dr. Novi, Lurah Rengas Pulau Catur Muhammad Sarjono, Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Marelan Ardiansah Sitepu, dan tokoh masyarakat setempat Nasir. Mengawali kegiatan tersebut, Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan selaku tuan rumah meminta kepada ratusan warga yang hadir untuk menyampaikan masukan, saran maupun kritik kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra. Dirinya yakin sebagai pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dapat menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan dan aspirasi warga agar secepatnya direalisasikan pemerintah Kota Medan. Bisa mendapatkan yang terbaik untuk kita semua, dikarenakan kebetulan selain Pak Hadi merupakan anggota Dewan, merupakan salah satu pimpinan DPRD di Kota Medan. Insya Allah kalau kita ada keluh kesah yang kita sampaikan kepada beliau, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi di kemudian hari. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra menyampaikan ia sengaja membawa produk hukum DPRD Kota Medan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang kesehatan pada pertemuan tersebut, dikarenakan tingginya tingkat kriminal di kawasan Medan Utara seperti tawuran dan begal. Menurutnya, meski pemerintah Kota Medan memiliki program namanya Universal Health Coverage atau UHC, di mana masyarakat bisa berobat gratis di rumah sakit dengan menggunakan KTP ataupun BPJS secara mandiri. Tetapi namanya untuk korban tawuran maupun begal, pihak rumah sakit menolak mengobatinya, kecuali melalui pengobatan umum. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mencontohkan beberapa hari lalu seorang warga Kelurahan Panah Hijau Kecamatan Medan Marelan ikut tawuran di Belawan, kemudian kena tembak senapan angin. Saat dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit menolak mengobatinya dengan menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri maupun dengan program UHC, hingga akhirnya korban tawuran ini perawatannya ditangani secara umum dengan 40 juta rupiah lebih. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan orang tua. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra menghimbau kepada ratusan warga yang hadir untuk selalu menjaga anak mereka untuk tidak terlibat dalam tawuran. Sistem kesehatan kita hari ini yang namanya begal, tawuran, dan tindak kriminal, rumah sakit pasti tidak terima dengan BPJS atau KTP. Harus pakai umum. Karena kemarin ada di Marelan, Kelurahan Labuan Deli, yang Panah Hijau ya, itu juga ada aksi tawuran yang ikut warganya di Belawan. Entah kayak mana caranya bisa pula orang yang Panah Hijau ikut tawuran di Belawan kena tembak senapan angin. Ya, rumah sakit pasti tidak terima dengan BPJS atau KTP. Itu dia, harus pakai umum. Siapa yang ngobati? Orang tua. Biayanya 40 sampai 50 juta kemarin. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan DPRD Kota Medan terus mendorong pemerintah Kota Medan agar benar-benar serius menangani masalah kesehatan di Kota Medan, terutama dalam menangani persoalan penolakan pasien di rumah sakit dengan alasan kamar penuh karena menggunakan program UHC. Sebab lahirnya program UHC tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang kesehatan yang dibuat oleh DPRD Kota Medan. Untuk itu, wakil rakyat yang berasal dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Pelawan, dan Kecamatan Medan Labuan ini menegaskan, di zaman Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Riko Zaki, ia tidak ingin mendengar ada lagi keluhan warga mengenai pihak rumah sakit yang menolak pasien menggunakan KTP atau program UHC. Jika hal ini ia dengar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra pun meminta warga untuk segera melaporkan ke dirinya. Mau berobat di rumah sakit ataupun puskesmas, tapi ditolak, lapor ke kita.
Karena yang buat peraturannya adalah DPRD Kota Medan. Karena ini kita sistem kesehatan mau kita perbaiki. Karena kita di DPRD Kota Medan juga mendorong agar pemerintah Kota Medan benar-benar atau serius menangani masalah kesehatan di pemerintah Kota Medan. Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga yang hadir menyampaikan keluhan dan aspirasinya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra. Di antaranya Rika, warga Jalan Swasembada yang mengeluhkan tidak ada drainase atau saluran parit di sekitar rumahnya karena terpojok bangunan tembok sekolah dan bangunan ruko. Akibatnya ketika hujan turun, rumahnya selalu banjir. Rika pun berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, bisa membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, ia juga mengaku kecewa dengan kepala lingkungannya yang tidak pernah mendata mereka sebagai warga miskin, sehingga saat ada pembagian bantuan sosial, ia tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Kan rumah saya itu terpojok, Pak. Samping ada bangunan sekolah, terus itu tidak ada parit, Pak. Kami minta tolong lah, Pak. Rumah pun kalau udah hujan kerendam, Pak. Terus tuh banjir kayak tadi malam. Kami muslimnya bisa dihitung, Pak. Terus tuh kalaupun bantuan, Pak, itu yang tangan kanan kepling, kami nggak pernah dapat bantuan, Pak. PIP nggak dapat, betul kan ibu-ibu? Dana apa aja pun Pak Lurah pun nggak ada, Pak. Selain Rika, warga Gang Abu Bakar bernama Jijah juga menyampaikan keluhannya terkait pelayanan rumah sakit di Kota Medan yang terkesan mempersulit masyarakat saat berobat menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri maupun program UHC. Terutama saat urgent atau mendesak, pihak rumah sakit selalu mempersulit pasien. Kondisi tersebut bahkan ia alami sendiri ketika membawa anaknya berobat ke rumah sakit baru-baru ini. Ia sangat berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, untuk menyelidiki mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit di Kota Medan sehingga terkadang mempersulit warga terutama untuk pasien BPJS maupun UHC. Kenapa di setiap rumah sakit, Pak, ataupun itu sedang bahasanya urgent, dipersulit, Pak. Bahasa tidak ada kamar, bahasa nunggu dokter, bahasa nunggu ini. Pasti, Pak, mohon maksudnya bantuan dari Bapak atau orang-orang Bapak menyelidiki, Pak, apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu, warga lainnya bernama Dewi menanyakan bagaimana cara perpindahan dari BPJS Ketenagakerjaan ke program UHC. Sebab dulu adiknya bekerja sebagai seorang karyawan swasta di pabrik, namun akhirnya berhenti kerja di pabrik dan kini bekerja sebagai ojol. Dewi juga menanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, tentang kenapa program makanan gizi gratis dikelola langsung oleh TNI dan tidak diberikan kepada ibu-ibu agar mereka juga mencari uang tambahan. Sebab hal ini berdampak kepadanya sebagai pedagang kantin di sekolah. Gara-gara makanan bergizi gratis ditangani TNI, kantinnya sering tutup. Ia berharap dilibatkan sebagai tambahan untuk membantu kehidupan keluarga. Kemarin ada kendala, katanya disuruh dikeluarkan dulu dari perusahaan. Jadi kemudian yang ingin saya tanyakan, dengan program UHC, bisakah adik saya mendapatkan BPJS kembali untuk nyadar untuk keluarganya, karena kebetulan sekarang ini adik saya jadi ojol, Bu, gitu, dengan pendapatan yang terbatas. Setelah mendengar keluhan dan aspirasi yang disampaikan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menjawab mengenai bantuan sosial yang tidak pernah didapatkan warga bernama Rika. Hal ini nantinya dapat dijawab Lurah Rengas Pulau. Jika tidak ditindaklanjuti, ia meminta warga tersebut sampaikan kepadanya. Sementara mengenai soal saluran parit yang tidak ada akibat bangunan tembok, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, berjanji akan mengecek dulu ke lokasi, sehingga nanti bisa mencarikan solusi untuk penanganannya. Terkait harapan warga bernama Jijah yang meminta agar diselidikinya rumah sakit di Kota Medan karena selalu mempersulit pasien BPJS dan UHC dengan berbagai alasan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menegaskan pasti akan ia selidiki. Ia pun memerintahkan timnya untuk meminta nomor kontak warga bernama Jijah supaya memberitahukan rumah sakit mana yang melakukan penolakan dan mempersulit pasien BPJS dan UHC di Kota Medan. Menjawab pertanyaan warga bernama Dewi soal perpindahan BPJS, Wakil Ketua DPRD Kota Medan meminta pihak puskesmas yang hadir untuk menjawabnya. Sementara soal makanan gizi gratis yang disampaikan Dewi mengapa dikelola TNI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan setahunya seperti di Belawan memang makanan gizi gratis ada yang dikelola TNI Angkatan Laut, tetapi ini merupakan bentuk partisipasi dari TNI Angkatan Laut dengan anggaran sendiri untuk membantu pemerintah, bukan anggaran dari pemerintah pusat. Namun begitu, di mata TNI lainnya seperti Angkatan Darat dan Angkatan Udara, ia tidak tahu apakah mereka juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan TNI Angkatan Laut di Belawan.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan program makanan gizi gratis merupakan keinginan rakyat dan juga keinginan Presiden Republik Indonesia. Dan program ini harus berjalan dengan baik. Sebab melalui program makanan bergizi gratis, pemerintah berharap terjadi pengurangan angka pengangguran dan juga pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Karena semua harus dilibatkan baik petani maupun ibu rumah tangga. Jadi setahu saya yang Ibu bilang tentara, ini setahu saya nih, karena ada di Belawan kemarin. Tapi belum jadi juga yang dari Angkatan Laut. Dari dana Angkatan Laut lah orang itu berpartisipasi membantu Bapak Presiden. Soal tidak adanya drainase di Jalan Swadaya, Lurah Rengas Pulau Catur Muhammad Sarjono menambahkan mungkin hanya di beberapa titik gang yang belum dipasang saluran parit bentuk Yudich. Ia pun berharap warga bersabar dan berjanji nanti akan melakukan pengecekan langsung bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dan Dinas SDA BMBK di lokasi tersebut. Lurah Rengas Pulau juga berharap agar warga taat untuk membayar pajak sehingga uang kas pemerintah Kota Medan untuk pembangunan kota bertambah. Jadi mudah-mudahan Bu, kita doakan aja Pemko Medan uangnya masih bertambah. Dan ini saya juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk taat membayar PBB. Terkait masih ada warga yang belum terdata oleh Kepala Lingkungan untuk mendapatkan bantuan sosial, Lurah Rengas Pulau Catur Muhammad Sarjono menjelaskan, Kepala Lingkungan bukan sebagai penentu dalam mendata warga untuk mendapatkan bantuan sosial, karena Kepala Lingkungan sifatnya hanya mengusulkan. Dan dalam penentuan warga untuk mendapatkan bantuan sosial, ada beberapa komponen di dalamnya, seperti Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, dan perwakilan Kementerian Sosial. Dan ia yakin dan percaya semua warga yang tidak mampu di Kota Medan pasti akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena itu warga diharapkan bersabar. Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, kemudian ada juga Kementerian Sosial. Jadi saya yakin dan percaya semua warga yang tidak mampu pasti akan diusulkan oleh Kepala Lingkungan. Menjawab pertanyaan warga bagaimana cara perpindahan BPJS Ketenagakerjaan ke program UHC, perwakilan Puskesmas Rengas Pulau Dr. Novi menyampaikan syaratnya bawa kartu keluarga, KTP, serta materai 10.000 atau nanti temui dirinya di Puskesmas dan ia siap membantu. Jadi sekarang mau ke UHC karena udah mati ya, mau untuk gratis ya. Syaratnya Bu, Ibu bawa kakak, bawa KTP, sama materai 10.000. Kalau Ibu mau segera Ibu jumpai saya aja ke Puskesmas di Poligigi ya Bu, nanti langsung saya uruskan ya. Terima kasih. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan masalah bantuan sosial di Kota Medan hingga saat ini berjumlah merata dan selalu menjadi keluhan warga. Ia berharap Kementerian Sosial perlu melakukan pendataan ulang sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sementara mengenai pembangunan drainase, melalui lembaga DPRD Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra mengatakan telah mengupayakan 35% APBD Kota Medan diprioritaskan untuk pembangunan di kawasan Medan Utara, supaya pembangunan di Kota Medan bisa merata. Menurutnya, 4 kecamatan di kawasan Medan Utara tertinggal dengan kecamatan lainnya di Kota Medan, baik dari segi pembangunan maupun SDM. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan, untuk memberikan perhatian khusus terhadap 4 kecamatan di kawasan Medan Utara. Kemudian terkait banyak masyarakat Kota Medan kecewa dengan pihak rumah sakit saat melayani pasien BPJS maupun yang ikut program UHC. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta masyarakat untuk menghubunginya atau mendatanginya di kantor DPRD Kota Medan. Ia pun berjanji untuk membentuk tim terkait tindakan rumah sakit yang menolak pasien. Seperti bantuan sosial itu juga nggak merata. Kita minta ini didata ulang lagi dari Kementerian Dinas Sosial. Saya rasa agar ini tidak ada lagi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Mengenai drainase, saya rasa kemarin kita udah bicarakan bahwa pembangunan untuk Medan bagian utara ini di Kota Medan itu kita minta anggaran ada 35% dari APBD Kota Medan. Jadi harapan kita ini bisa terrealisasi dan merata. Tidak ada lagi kecemburuan di Kota Medan ini. Medan Utara ketertinggalan, Kota Medan yang lain tidak. Ini selalu jadi alasan polemik di tengah-tengah masyarakat. Jadi selalu alasan rumah sakit itu adalah penuh, kamar penuh. Ini saya himbau kepada masyarakat, silakan adukan ke kita, adukan, datang aja, kalaupun segan datang aja ke rumah saya atau ke kantor DPRD Kota Medan. Rumah sakit mana yang menolak?
Nanti akan kita audit atau kita datangkan rumah sakitnya, apa alasan-alasan mereka, kenapa mereka menolak masyarakat. Jadi saya rasa jadi perhatian khusus buat kita juga, karena ini bukan isu yang baru kita dengar, ini udah beberapa kali kita dengar. Nanti kita akan bentuk tim untuk melihat kebenaran ini. Pertemuan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra dengan masyarakat di Kecamatan Medan Marelan ini diakhiri dengan foto bersama serta pemberian cenderamata. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.